selama gue Islam itu, perjalanan gue Islam itu, inilah Islam gue yang benar-benar. Jadi gue menjalankan ibadah puasa, gue ikut sholat, gitu. Gue menjalankan apa yang diajarin, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nama asli saya itu Wilsti Verko Ramas. Wilsti Verko Ramas. Jadi kalau dibilang itu Ramas, itu saya dari sukunya Manado. Saya orang tua, kedua orang tua itu Manado. Tuh, saya lahir itu tanggal 15 Agustus 1989. Lahirnya di Bandung, hanya lahir ya. Nah, jadi awal mula saya kenal sama istri saya, ini dulu dia masih sekolah. Tuh, dia masih sekolah, dia sebagai muslim. Nah, saya kan punya adik sepupu. Adik sepupu kebetulan satu sekolah sama dia. Satu sekolah sama dia, jadi waktu saya sempat nganter adik sepupu saya naik mobil, jadi dia ngikut. Ya saya nanya dong sama adik sepupu saya gitu. Ya, gimana, cakep gitu. Bilang gue suka gitu kan. Oh ya udah gitu. Akhirnya jadilah kita pacaran gitu. Kita pacaran berapa tahun tuh pacaran ya? 2 tahun. Ya kurang lebih 2 tahun. Nah, dia 2 tahun dia selesai sekolah. Akhirnya saya mau nikah sama dia. Tuh, pas saya mau nikah, awalnya itu ditentang. Sama kedua orang tua dia itu ditentang. Karena saya sebagai Kristen, dia Muslim, nggak mau. Tuh. Ya, tapi akhirnya saya paksa tarik. Akhirnya nikahlah sebagai Kristen. Saya tarik dia sebagai Kristen. Tuh. Saya tarik Kristen itu sama istri saya itu bukan berarti lancar-lancar aja juga. Ada pertentangan sama bapaknya. Dia kan punya bapak, orang tuanya dari ayah gitu. Ya sempatlah antara orang tua dia tuh sesama, antara ibu sama bapaknya itu bercekcok lah. Tapi kan apa boleh buat, kita sudah ibaratnya kalau di Islam udah hijab kan, hijab kabul. Kita udah kalau di gereja diberkati. Sudah diberkati, sudah sah sebagai suami istri. Dari agama juga udah, dari sipil juga sudah. Tuh, jadi kan kita sifatnya sudah tercatat gitu. Ya udah, mau apa boleh buat. Jadi akhirnya orang tua sudahlah. Itu akhirnya merelakan juga. Akhirnya. Jadi Bang Willy ajak istri ke agama. Betul. Awalnya gitu. Jadi, buat nikah. Nah, titik balik kenapa bisa ternyata awalnya ngajak istri menjadi ke agama Bang Willy itu Kristen ya? Kristen. Saya Protestan. Lalu sekarang kan sudah mualaf. Saya mualaf. Berarti kan istri jadi Muslim lagi ya? Ya kembali dia. Kembali. Nah, titik baliknya itu bagaimana? Artinya titik balik sekarang udah jadi Muslim lagi. Titik balik antara dulu saya sebagai Kristen gitu, kenapa saya jadi mualaf gitu. Nah itu nanti biar istri saya ngomong deh. Kenapa? Awal mulanya sih memang udah lama sih ada cekcok terus-terusan, mungkin karena sama-sama kerja ya, sama-sama kerja. Udah gitu pas akhir-akhir itu saya pengen balik lagi itu sebenarnya memang udah nggak srek sih di Kristen itu. Saya udah ada gimana ya, kok begini banget sih kayak gitu. Begininya tuh seperti apa? Begininya tuh kayak malah lebih parah gitu ya, lebih parah dari dulu karena suami juga kan nggak ngajarin ya. Jadi kita cuman karena pengen nikah aja ke Kristen, jadi nggak betul-betul mendalami. Aku juga udah gitu, pokoknya aku udah nggak nyaman deh sama agama ini. Akhirnya
aku sempet pisah ranjang, aku keluar dari rumah ada 6 bulanan lah. Akhirnya ya dia masih terus ngejar karena pengen balik. Cuman aku bilang ya kalau misalnya mau ikut mau balik lagi, aku udah Islam, jadi nggak bisa langsung balik karena kalau Islam sama Kristen jatuhnya jinah. Aku nggak mau, jadi ya aku udah kasih pilihan kayak gitu, tapi aku nggak maksa. Akhirnya dia mau ikut lagi, ya udah bilang aku juga pengen kasih kesempatan kedua lah, ya kan, Allah aja bisa, kenapa aku enggak. Ya udah, akhirnya dari situ dia balik lagi. Cuman pas dia balik juga masih begitu sih, belum memperdalam juga dianya agama Islamnya. Ya karena pengen balik aja mungkin, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang itu bisa taat, rajin beribadah, dan bahkan menemani Bang Andre ya, Ya. Andrianus itu bagaimana ceritanya? Jadi awal mula saya dulu punya organisasi. Kebetulan kafenya si Bang Andre itu ada di, ibaratnya kalau kita bilang Mako atau markas komando. Nah itu di Kodam Jaya. Nah itu di situ tempat saya bernaung juga dalam organisasi itu. Gitu. Jadi satu cerita saya lagi ibaratnya kayak model lagi jaga lah ya. Saya lagi duduk. Ada Bang Andre. Nah itu Bang Andre manggil saya. Bel sini nih. Dia sudah tahu. Bang Andre sudah tahu kalau saya Willy gitu. Tapi dia belum tahu kalau saya mualaf saat itu. Dan kafenya itu udah buka, udah masuk peresmian lah ya, udah lewat. Kita berbincang banyak, berbincang tentang ya hanya dia nanya, akhirnya dia sentil saya. Lu agamanya apa? Gua mualaf bang. Gue bilang kayak gitu loh, Bang Mualaf. Lu udah sholat belum? Udah pernah sholat belum ke masjid belum? Jangankan sholat bang, gua ke masjid, jangankan ke masjid, sholat aja gua nggak tahu caranya gimana, wudhu pun gua nggak tahu. Gitu. Jadi ibaratnya memang gua akuin dulu waktu gua mau balikan sama istri itu sebenarnya terpaksa aja. Gua masuk Islam terpaksa, gua akuin itu karena gua pengen balik sama istri, karena dalam pedoman gua itu menikah itu sekali seumur hidup itu ya. Nah jadi saat itu Bang Andre ngomong, lu memang saat itu gue lagi galau bang, karena saat itu kan lagi pisah ranjang ya, seperti istri gue bilang lagi pisah ranjang. Jadi gue bimbang, kok begini amat ya. Akhirnya gue sempat berpikir kayaknya mau balik lagi deh. Sebenarnya gue balik lagi tuh gue jadi Kristen lagi. Yaudah biarin aja, bodo amatnya gitu. Nanti gue jadi Kristen lagi lah gitu. Itu juga percuma sekarang. Itu cukup percuma sekarang. Istri gue udah di mana, gue di mana. Tuh. Ya Bang Andre sempat ngomong negor. Lu nggak mau gimana ibaratnya dia ngomong. Dia nggak maksa gue bang. Dia nggak maksa gue, dia cuma waktu itu gue bilang, waktu itu maghrib kalau nggak salah ya, maghrib, ya udah gue mau sholat dulu, dia mau sholat maghrib. Saat itu gue bimbang, memang gue bimbang. Saat itu dia bilang gue mau sholat maghrib, lu kalau mau ikut gue kita sholat Jumat, biar nanti gue ajarin, tapi kalau enggak lu tunggu sini di markas itu di kafe dia juga. Nah gue bimbang di situ, jujur gue bimbang, gue di mana? Gue mau balik bisa. Gue tunggu dia juga situ, dia tunggu sholat Jumat bisa. Cuma gue ada keinginan pengen, kenapa gue nggak coba dulu jalanin? Itu gue mau jalanin dulu karena memang gue ibaratnya buta. Gue nggak tahu gimana tuh cara wudhu. Tuh. Jadi ya udah gue mau coba ikut. Gue ikutlah Bang Andre di situ. Ya di situlah pertama kalinya gue sholat Jumat. Ya, sampai akhirnya gue
ikut sama Bang Andre masuk ke timnya dia. Jadi dia kan buka kopi ini, jadi gue masuk. Akhirnya ya sedikit banyak diajarin lah sama dia gimana cara wudhu awalnya, terus cara sholat gitu ya. Terakhir sekarang belajar untuk bacaan-bacaan sholat gitu. Gitu Bang. Berarti mulai benar-benar taat syariat itu sudah berapa lama Bang? Pas bareng buka. Kalau waktu syahadat pertama kali itu yang waktu sama istri, gue dibawa ke Blok M. Nah itu terpaksa, yang seperti gue bilang itu gue terpaksa. Jadi ke mana? Ke MCI ya. C. MCI di Mualaf Center ya, Mualaf Center Indonesia yang di Blok M. Ya udah, karena gue berkeinginan gitu, ya udah gue ikutin aja dah. Dan saya berjalannya waktu, beriring gue selalu berjalan sama Bang Andre, akhirnya kayaknya yang mualaf gue pertama gue kurang mantep deh Bang. Gue bilang gitu, Bang, gue boleh nggak mau syahadat ulang? Gue kenapa? Biar lebih mantap lah. Soalnya yang kedua ini gue pengen belajar. Karena berpikir ya? Berpikir. Iya, jadi gue berpikir selama keislaman gue sejak 2017 atau 2018 lah gitu ya, gue lupa. Gue nggak mau lakukan apa-apa. Saatnya gue pengen belajar. Itu mumpung ada Bang Andre gitu. Sekarang kan sudah merasakan bagaimana keislaman Bang Willy ya? Ya, betul. Jadi apa bedanya yang mu'alaf yang syahadat pertama dengan yang sekarang dijalani? Ya, bedanya syahadat pertama ya gue ngerasanya ya udah biasa-biasa aja. Gue Islam KTP. Orang lihat, wah nggak mau apa Islam. Oh yaudah. Tuh. Tapi ibaratnya konteksnya gue nggak tahu tentang Islam itu ngajarinnya gimana. Tuh. Tuntunannya apa aja, gue nggak tahu. Tuh. Nah, saat gue syahadat ulang, gue udah benar-benar niat pengen belajar. Ya di situ gue belajar cara mendalaminya itu, mulai dari bacanya, sholatnya gimana, ya gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang kebetulan bulan Ramadan ya. Ya inilah puasa pertama gua sejak Islam yang waktu dulu ya, yang waktu gua syahadat pertama itu 2017 2018 itu lupa. Yang pastinya selama gua Islam itu, perjalanan gua Islam itu, inilah Islam gua yang benar-benar. Jadi gue menjalankan ibadah puasa, gue ikut sholat, gitu. Gue menjalankan apa yang diajarin. Gitu. Rumah tangga setelah benar-benar mendalami Islam, bagaimana? Ya, alhamdulillah sih dia semenjak itu sih aku kasih kesempatan udah banyak berubah sih. Terus sholatnya selama diajarin Bang Andre dia, alhamdulillah sholatnya rajin. Sekarang ada ini ya, pesan-pesan buat sahabat-sahabat Ngaji Cerdas atau barangkali ada teman-teman mu'alaf yang baru yang ternyata juga kondisinya mungkin seperti Bang Willy yang dulu bimbang ya. Bagaimana? Jadi gini, intinya kalau misalkan nggak tahu Islam itu bagaimana tapi udah mualaf, cobalah untuk mendekati orang yang paham, yang lebih paham, entah dia ustadz atau haji atau apalah gitu kan ya, atau komunitas itu, biar dapat bimbingan tentang Islam itu bagaimana Di dalam ya. tuh, biar tahu itu. Karena kalau hanya sebagai Islam KTP aja kayak gua dulu, Sia-sia. ya udah sia-sia tuh, gua bimbang gitu. Jadi patokannya apa tuh, patokannya apa nih itu, sholatnya gimana, ibadahnya gimana, doanya bagaimana itu, kalau nggak ada yang bimbing itu. Jadi saran gue untuk sahabat-sahabat dari Ngaji Cerdas ya, Ngaji Cerdas, kalau memang ada satu titik yang saat itu seperti saya, cobalah cari temen yang memang Lebih ngerti. tapi tahu ya, temen tapi emang bener temen-temen yang tahu dia rajin sholat, mintalah Bimbing. kayak semacam saran, gua tuh harus bagaimana tuh. Atau kalau punya saudara atau punya tetangga yang lebih ibaratnya
lebih paham tentang Islam, cobalah bertanya. Itu mendekatnya sama mereka gitu. Entah siapa aja, siapapun bisa. Tuh. Intinya jangan malu bertanya buat cari kebenaran di Islam. Itu intinya. Apalagi ada yang ketinggalan. Reaksi keluarga istri atau keluarga Bang Willy itu bagaimana? Setelah benar-benar memang masuk Islam ya. Ya. Dan sebelum. Kalau reaksi keluarga saya ya otomatis ditentang, karena keluarga besar gue itu kan Manado. Manado itu kan mayoritasnya Kristen. Tuh, orang tua juga Kristen, walaupun memang ada keluarga besar, dalam keluarga inti itu ada yang Muslim, ada. Cuma kalau orang tua, lebih khusus kita bicara orang tua ya, orang tua pasti tentang. Tuh, dia sampai saat ini pun dia masih ngirimin tentang apa itu ayat-ayat yang di Alkitab itu, tentang apa ada sih di sini gitu. Jadi dia semacam untuk mengingatkan gua dulu tuh begini. Jadi kasih sayang Tuhan itu udah banyak besar sama kamu, dia bilang gitu. Kenapa kamu beralih atau mengkhianati, dibilangnya gitu, mengkhianati Yesus gitu. Ya, gue pelajarin di Islam juga. Sebenarnya mengkhianati itu, gue juga nggak mengkhianati kok. Gue mengikuti memang apa yang kayak Bang Andri waktu itu bilang, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu yang dijalankan oleh umat Muslim saat itu. Jadi gue mengikuti aja apa yang Yesus lakukan. Yesus bersujud, gue ikut bersujud. Yesus puasa, gue ikut berpuasa. Bahkan kalau nggak salah gue pernah tahu dulu ada di Alkitab, saat kamu sedang dalam kebimbangan atau kesusahan atau apa itu, cobalah untuk masuk kamar, kamu berlutut. Garis besarnya gitu. Coba kamu masuk kamar, kamu berdoa dan berlutut. Coba kamu masuk kamar, ceritakan keluh kesahmu kepada Tuhanmu dan sambil berlutut. Tuh, berlutut dan bersujud. Kamunya ada di Islam itu. Nah, pas gua menghayati, oh, kenapa kok Islam gitu? Berlutut, bersujud gitu kan gitu. Jadi ya sebagai itu gua meyakinkan itu. Jadi akal ya memang benar-benar masuk akal juga tuh. Sekarang dari keluarga istri, sebelum dan sesudah ketika memang mualaf dengan kalau yang sebelum ya masih begitu, ngapain sih, malah bahkan hampir semua nyuruh pisah aja, ngapain sih balik lagi, cuma katanya gitu kan, karena dilihat dia kan memang pas mualaf itu, mualaf pertama dia memang nggak menjalankan, cuma Islam kayak gitu, udahlah pisah aja, ngapain juga. Akhirnya pas ketemu Bang Andre, mungkin dilihat sholat, ya sekarang udah beda lah dari yang pertama, udah mendukung semuanya, bagus tinggi gitu kan ya, seneng aja semua. Baik, itu saja Bang Willy dan istri. Oke. Allah memberikan keistiqomahan dan lindungannya kepada Bang Willy dan keluarga. Kami dari Ngaji Cerdas mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi
ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.